Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam kepada rekan-rekan semua yang melihat atau mendengarkan dari video kita ini. Perkenalkan, nama saya Tia Fatima. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana penerapan unsur hara oleh akar. Nah, kita semua tuh tahu ya tanaman itu butuh makanan untuk tumbuh yang kita bisa sebut itu sebagai unsur hara. Tapi pernahkah kita itu berpikir bagaimana nih cara unsur hara yang ada di tanah bisa sampai masuk ke dalam akar tanaman? Ternyata unsur hara itu harus digerakin untuk menuju ke akarnya. Nah, dalam video ini atau dari presentasi, bukan presentasi sih, video mungkin bisa dibilang video animasi, saya ini akan menjelaskan tiga mekanisme utama pergerakan unsur hara di dalam tanah sebelum akhirnya nanti bisa terserap oleh akar. Nah, oke, mungkin bisa di next aja. Seperti yang kita bisa ketahui nih di sini tuh ada tiga komponen utama yang akan kita bahas, yaitu di lalu juga ada unsur hara makro, ada unsur hara mikro, dan juga ada partikel tanah. Tanaman yang bisa tumbuh dan berfotosintesis ini sangat membutuhkan makanan gitu, terutama makanannya itu contohnya itu seperti NPK. Nah, itu baik ya untuk tumbuhan. NPK itu yaitu nitrogen, fosfor, dan kalium yang ada di gambar ataupun unsur-unsur lainnya yang sudah ada disebutin di sini. Nah, unsur-unsur hara ini seperti NPK ini posisinya tuh ada di dalam tanah. Mereka bisa menempel di partikel tanah atau larut dalam air tanah. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa udah disebutin ya sebelumnya tuh di sini ada tiga mekanisme utama yang menggerakkan unsur hara dalam tanah menuju ke permukaan akar. Nah, tiga mekanisme ini yaitu ada intersepsi akar, ada aliran massa, dan juga difusi. Nah, di sini kita bisa lihat ya, yang pertama itu ada intersepsi akar, yaitu intersepsi akar itu bisa lihat di slide, yaitu pada dasarnya terjadi ketika akar tanaman tumbuh memanjang dan ke bawah tanah. Nah, saat tumbuh ini, akar itu akan menyentuh partikel tanah dan bahan organik yang ada di dalam tanah. Unsur hara yang kebetulan nempel di permukaan partikel itu nantinya akan diserap oleh akar. Nah, ini adalah mekanisme yang bisa dibilang pasif, yaitu si nutrisinya itu enggak disengaja gitu ditemukan di tanah. Nah, mekanisme ini penting atau sangat dibutuhkan oleh unsur hara yang tidak banyak bergerak atau immobile gitu, immobile seperti kalsium dan magnesium. Nah, yang kedua di sini ada aliran massa. Aliran massa. Massa ini prosesnya tuh daun tanaman yang di atas tanah itu melakukan penguapan atau transpirasi. Ini menciptakan nantinya tuh si airnya tuh akan diserap ke seluruh tanaman sampai ke akar. Akar kemudian akan menyerap air dari tanah dan menggantikan air yang sudah hilang. Itu yang disebut dengan aliran massa. Nah, unsur hara yang terlarut di dalam air itu nantinya akan terbawa oleh arus air. Nah, mekanisme ini unsur berguna bagi unsur hara yang mobile gitu atau yang mudah bergerak. Contohnya adalah nitrat gitu atau nitrogen dan juga kalsium. Magnesium juga bisa. Next. Nah, yang terakhir yaitu ada nomor tiga, yaitu ada difusi. Difusi ini intinya terjadi karena adanya perbedaan konsentrasi dari konsentrasi tinggi hingga ke konsentrasi rendah. Jadi secara alami unsur hara ini nantinya adanya permeabilitas. Dari mekanisme pergerakan ini bisa berguna untuk penyerapan unsur hara yang immobile gitu. Contohnya itu fosfor dan kalium.
Next. Jadi sekian dari hal-hal yang udah disampaikan dari saya gitu. Tentu aja ini nggak banyak yang disampaikan, namun bisa dibilang bisa dikasih kesimpulan bahwa ada tiga mekanisme utama pergerakan musim hara di tanah, yaitu ada intersepsi akar, aliran massa, dan juga adanya diffusi. Nah, poin pentingnya adalah ketiga mekanisme ini tidak bekerja sendiri-sendiri, namun bekerja secara bersamaan. Sekian dari video saya Tia Fatima. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.